Halo, saya Handoko Ignawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah program Senin, Rabu, Jumat, merupakan program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari ini adalah episode ke-261 yang berjudul Become Indestructible. Ya, kita akan langsung mulai karena memang sudah jamnya mulai. Izinkan saya untuk menggunakan PowerPoint. Yes, tadi apa tadi? 261 ya. Saya rajum 261. Oke, sudah adakah? Ya, kita besarkan sedikit agar supaya jangan terlalu kecil. So, 261 ya. Ya. 1 Desember. Wow, sudah masuk ke Desember gitu ya. Aduh, waktu itu ya. Saya sih waktu nggak terlalu mikirin. Sebetulnya yang dimikirin adalah pandemi. Bagaimana menghindari gangguan yang kerap terjadi pada kita untuk tetap fokus? Ini pertanyaan yang utamanya ya. Mengapa gangguan itu ada dan bagaimana sebetulnya cara menyingkirkannya? Ya, gangguan, distraksi. Ya. Nah, ada yang bilang how to become indestructible. 4 powerful tactics to help you focus. Ya, ini naskahnya dari Life Hacks. Ya, indestructible. Baik, kita akan silakan kalau Anda mau baca langsung juga. Ya, mari kita masuk materi, pesan sponsor dulu. Bahwa semua materi ini direkam dan kemudian akan dipostingkan di Handoko Maestro. Ya, silakan subscribe, silakan kasih like, silakan tulis komen, silakan sharingkan kepada pihak lain dan kemudian pencetlah tanda bel. Nah, apa isi daripada pembicaraan kita hari ini? Ada 4 poin utama. Yaitu sebenarnya distraksi itu apa sih? What is a distraction? Ya, how to tell if you are distracted? Bagaimana Anda bisa mengenali kalau Anda itu distracted? Terus kemudian tentu saja kita mesti tahu reasons-nya apa terjadinya distraksi tadi. Dan 4, tentu saja kalau itu menyediakan solusi ya, how to overcome distraction and become indestructible. Mari kita mulai. Apa sih distraksi? Segala sesuatu yang mengalihkan perhatian dari apa yang sedang Anda lakukan pada saat tertentu. Saya sedang sharing kepada Anda di Serajum, terus kemudian tiba-tiba saya itu dengar ada ting gitu, ada tanda kalau ada pesan masuk, terus kemudian saya melihat, maka sebetulnya itu adalah satu contoh yang sederhana dari distraksi di kalimat melihat ponsel pada saat muncul notifikasi. Ya, belum tentu bunyi, kadang-kadang keluar pop up ya. Mau ngobrol saat sedang kerja gitu, karena lagi kerja terus kemudian ngobrol sama sebelahnya sehingga akhirnya dia keluar dari fokus. Memeriksa sosmed saat menyelesaikan proyek besar terus kemudian nggak balik-balik lagi gitu kan. Apakah pernah terjadi kepada saya? Pernah. Apakah sering? Sering sih enggak ya, tetapi ya pastinya lah itu sangat manusiawi lagi. Distraction atau gangguan dapat menyebabkan masalah selama lebih dari beberapa detik, bahkan bisa lebih panjang lagi. Ya, biasanya kalau udah lihat sosmed, azik, terus kemudian akhirnya kita keluar dari atau mungkin lihat WhatsApp grup gitu kan, terus ada teman-teman lagi lucu, terus kemudian kita azik dengan kelucuan itu, lupa sama kerjaannya, gitu ya. Saat Anda mengalihkan perhatian, Anda menciptakan perhatian lain yang dapat bertahan lama, lalu menghalangi fokus Anda. Normal nggak? Normal. Hanya kalau itu sudah sampai menjadi tidak berlebihan, menjadi akhirnya mengganggu. Ya. Kesimpulannya, gangguan itu buruk dan bisa mengganggu apa yang perlu Anda selesaikan. Apa yang harusnya dilakukan adalah melakukan traction, bukan distraction, tapi traction, yaitu tindakan yang sepenuhnya Anda lakukan dengan niat. Menindaklanjuti dengan apa yang Anda katakan Anda akan lakukan. Nah, tadi kalau ada distraction, ada traction. Yang sebelah kiri, ya, action that move us away from what we really want, ya.
aksi-aksi, tindakan-tindakan yang membuat kita itu keluar dari apa yang benar-benar kita inginkan. Itu distraction. Kalau traction itu adalah action that move us towards from what we really want. Jadi teorinya mengatakan harusnya kita yang kanan nih, traction bukan distraction, ya. Oke, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, kapan sih how to tell if you are distracted? Ya, Anda mendapati diri Anda ingin sering-sering memeriksa ponsel Anda. It may happen to me too. Iya benar, aku juga suka begitu. Ya, mungkin ada apa-apa gitu kan, sebenarnya dikit-dikit mau lihat, atau memang menjadi kebiasaan, atau menjadi obsessive compulsive disorder gitu ya, kebiasaan yang akhirnya saya ketemu semua teman yang punya masalah dengan pasangannya, terus kemudian sering lihat handphone pasangannya justru. Jadi merasa tidak nyaman dengan kalau pasangan itu tiba ada tanda notifnya keluar. Ya, ini yang menarik ya, menarik. Ya, tapi nggak boleh cerita orangnya siapa. Oke. Terus sering memeriksa ponsel atau merasa perlu untuk selalu aktif di media sosial selama jam kerja atau saat Anda melakukan tugas adalah salah satu tanda gangguan yang besar. Oke, nah, ini yang mesti kita sadari. Apalagi Anda melihat objek untuk waktu yang lama tidak dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dengannya. Pernah nggak? Pernah, ya pasti sering lah, ya sering sih relatif ya sebetulnya. Ya, jadi kadang-kadang kita mau melototin melototin laptop misalnya, atau desktop atau apapun juga, tapi kita cuma melotot doang, nggak tahu mau ngapain. Pikirannya kemana-mana, ya, raganya dari situ, matanya dari situ, tapi pikirannya kemana-mana. Meskipun Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan dan bahan untuk melakukannya, Anda merasa sulit untuk mengetahui bagaimana melakukan tugas itu. Nah, terus kemudian berikutnya adalah apa hal yang sedang Anda kerjakan terasa sangat membosankan sehingga Anda ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan, gitu ya. Ini menarik ya. Kalau Anda tanya sama saya jujur ya, pernah nggak suatu hari saya itu lagi ngamen begini, lagi bicara pada Anda, terus kemudian saya pengen merasa, ya udah buru-buru cepet-cepet dong, habis ini kok melakukan ini. Iya pernah, ya tapi bukan lebih karena bosan, tapi lebih karena habis ini ada yang lebih menarik lagi untuk dilakukan gitu ya. Nah ini nanti bagian daripada distraction sebetulnya. Ini berasal dari ketidakpuasan dengan pekerjaan yang Anda lakukan yang menyebabkan Anda mencari kenyamanan eksternal yang lebih menyenangkan. Terus, mana ini kok nggak mau gerak? Oke. Wah, kebanyakan geraknya. Ya. Nah, ini kok nggak mau gerak? Ketika Anda melakukan sesuatu yang biasa, Anda berpikir untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai. Ya, ini adalah bentuk yang ya, you're distracted. Bu, ini kok mouse-nya ngadat. Sebentar ya. Kita cari mouse yang lain yang tidak ngadat. Oke, baik. Oke. Rangsangan audiovisual di sekitar Anda membuat sulit untuk fokus pada tugas yang ada. Nah, ini saya easily distracted by sound, by audio maupun video gitu ya. Jadi kalau ada yang gerak-gerak, ada yang bunyi-bunyi, itu ada. Tapi katanya anak-anak muda, anak-anak milenial ini nggak terlalu terdistraksi dengan audio maupun visual ya. Ya ini balik lagi kembali masing-masing punya ininya sendiri. Nah, kita lihat ya. Reasonnya itu ada dua gampangannya. Ada yang namanya internal triggers, ada yang namanya external triggers. Ya, kalau namanya internal trigger merupakan syarat yang datang dari dalam diri kita, seperti rasa lapar, kecemasan tentang acara yang akan datang, atau merasa kedinginan, atau merasa kelelahan, atau apapun juga itu datangnya dari diri. Ya. Nah, seperti Anda tahu, kalau datangnya dari diri ini kan lebih gampang dikontrol, ya dibanding kalau datangnya dari luar. Ya. Nah, yang kedua adalah external trigger. External trigger ada istilah yang diambil dari sekeliling kita yang memberikan tahu pada, nah ini tadi internal, ini eksternal, datangnya dari luar. Ya, termasuk tadi bunyi ting, apa dan sebagainya ini adalah sifatnya eksternal. Tetapi ternyata nggak cuma internal doang yang bisa dikontrol, eksternal pun bisa.
Kalau notifnya saya matikan, pasti nggak ada bunyi ting. Kalau nggak ada bunyi ting, jadi saya tidak terdistraksi. Itu nanti yang kita akan bahas. Ya, itu eksternal, ada internal. Ya. Nah, how to overcome distraction and become indistractable. Ya, itu makanya di sini solusinya adalah how. Kalau tadi what, ya, why. Ya, sekarang how. Kita mesti bisa master internal triggers. Ya. Terus make time for traction. Tadi gitu ya, ada distraction, ini ada traction. Ya. Terus combat external technical triggers dan make a pact to prevent distraction. Ini yang nomor 4 agak-agak sedikit susah, ya. Fakta, ya. Mari kita lihat penjelasannya. Mastery internal triggers, ya. Untuk mengatasi gangguan, Anda harus terlebih dulu memahami akar penyebab dari gangguan itu. Meskipun Anda tidak dapat mengontrol semua situasi, perhatikan tidak bisa mengontrol adalah kata kuncinya, ya. Meskipun Anda tidak bisa mengontrol, Anda dapat mengontrol bagaimana Anda bereaksi terhadap keadaan tersebut. Ya, kalau kita bicara soal tadi internal trigger harusnya kita bisa kontrol. Kalau external trigger kita tidak bisa kontrol, tetapi bagaimana bereaksi terhadap external trigger itu tadi bisa dikontrol. Ya, jadi basically bisa dikontrol. Nah, kalau kita bicara soal internal trigger, bagaimana caranya? Mengidentifikasikan the feeling or pemikiran behind, ya. Ketika Anda mendapati diri Anda ingin menyerah pada gangguan Anda, berhentilah dan kenalilah pemicu internal. Jadi pada saat udahlah gitu kan, maka Anda mesti lihat, mesti ngatur nih pemicu internalnya. Terus ya, apakah Anda merasa cemas, lelah, atau mungkin Anda kurang siap untuk tugas Anda? Jangan-jangan begitu, kurang siap. Kalau itu perlu persiapan, itu menjadi solusinya. Nah, write your feeling down, ya, melakukannya atau menuliskannya ini membantu Anda menghubungkan perilaku Anda sendiri dengan memicu internal Anda. Saya orang yang nggak pernah bikin diary loh, dari dulu banget. Tapi sekarang malah saya jadi punya diary di mana? Di Facebook. Ya, jadi orang suka bilang, kok lu kayak punya diary di Facebook? Ya udahlah, biarin aja. Ada keresahan di sana, ada apa gitu kan? Nah, ini membuat tidak terdistraksi, membantu Anda lebih memperhatikan pikiran dan perasaan yang mendahului perilaku tertentu dan mengulangnya lebih baik. Write your feelings down. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah get curious and explore your feelings and sensation. Miliki rasa ingin tahu terhadap perasaan Anda. Untuk sebenarnya kenapa sih gitu ya? Perhatikan apakah Anda memiliki ini apa namanya, ini butterfly in your stomach, ya apa namanya bahasa Inggrisnya itu, kupu-kupu di perut Anda, diterjemahnya benar-benar apa namanya letter kalau orang Belanda bilang, atau otot Anda mengencang dan sebagainya. Ini perasaan, ya. Nah, nomor 2, kalau tadi bicara soal nomor yang 1 adalah bagaimana menguasai atau master internal triggers. Nomor 2 adalah make time for traction. Perencanaan sangat penting untuk mengalahkan gangguan. Karena jika Anda tidak merencanakan hari Anda, pasti ada orang lain melakukannya. Atau gangguan tadi akan masuk. Maka bikinlah perencanaan. Ya, kalau enggak isinya gangguan dan gangguan terus. Baik, bagaimana caranya? Time box your schedule. Ya, jadi proses memutuskan apa yang Anda lakukan dan kapan tepatnya Anda akan melakukannya membantu Anda menjadi tidak terganggu. Oh, saya mesti mengerjakan ini, hari ini harus selesai. Hari ini itu jelas, sebelum makan siang saya sudah selesai. Atau pada saat jam 2 saya sudah selesai, atau jam 3 saya selesai. Jelas jadinya. Ya, Anda bisa tahu persis your schedule. Ya, terus pada saat Anda menjadi terganggu, perhatikan apa yang memicunya dan buatlah strategi untuk digunakan saat gangguan atau dorongan itu muncul lagi. Nah, selain tadi time box your schedule, ya Anda harus menselaraskan your schedule with others. Ya, jadi setelah minggu ideal Anda telah direncanakan, pastikan untuk memberitahu orang lain tentang pentingnya rencana tersebut dalam kehidupan Anda. Nah, distraksi, ya ada notif, ting 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 ting, gitu ya. Pentingnya rencana hidup. Nah, pada saat distraksi saya tadi pikir sampai mana tadi yang bacainya gitu ya. Ini yang kadang-kadang sering terjadi.
Jadi untuk bisa terdeteksi adalah apa? Matiin notifnya. Ini gitu. Setelah ini saya akan notif karena ini cuma sekedar contoh. Buatlah niat yang jelas untuk tetap pada rencana Anda dan libatkan mereka yang paling berarti. Ya. Terus misalnya berbagi tanggung jawab rumah tangga atau mengingatkan atasan tentang niat Anda di tempat kerja atau apapun juga. Ya. Nah, kalau sudah nomor 2, ada nomor 3, ada namanya combat external technical triggers. Penggunaan ponsel cerdas salah satu pemicu eksternal yang paling mahal dalam mengalihkan perhatian kita. Betul, betul sekali. Ya, karena hidup kita nempel terus di ponsel, ya akhirnya gampang terdistraksi oleh ponsel apapun juga bentuknya. Ya, saya sendiri suka merasa sosmed, ya, WhatsApp group, ya, terus kemudian kadang-kadang hal-hal apa yang barusan ini ada notif dari vendors misalnya gitu ya, apapun juga itu mendistraksi. Namun jika digunakan dengan benar, Anda akan dapat menghadirkan dan mengandalkannya untuk mengingatkan Anda untuk menindaklanjuti apa yang Anda rencanakan. Kalimat lainnya adalah mengatakan apa, bahwa kalau nggak ada ponsel juga saya pusing juga gitu kan. Saya mau ngajar malam segini aja jam 7:30, jam 6.45 saya udah kasih alarm agar supaya saya siap-siap. Apakah kalau saya belum mandi atau kalau misalnya katakan saya udah semua, saya snoozing, ya saya snoozing agar supaya snoozing setiap 9 menit sekali gitu ya, agar supaya jangan sampai ini, ya itu satu. Jadi kalau saya ada janji call somebody, ya saya juga masukkan itu dalam alarm dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana agar supaya yang menjadi gangguan dihilangkan, yang tidak menjadi gangguan tetap dimanfaatkan. Karena kalau kita lihat tadi, gangguannya tadi itu ya, keluar-keluar sendiri. Nah ini berapa juga saya lagi nggak tahu, kenapa kok notifnya keluar sendiri terus, gitu kan, sudah saya matiin sebagian, nanti saya coba matikan semuanya. Kalau matikan semuanya kan kadang-kadang saya butuh notif tertentu. Oke, hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah hapus semua aplikasi yang tidak lagi Anda perlukan. Itu penting. Tadi makanya saya bilang ya, kadang-kadang aplikasi nggak pernah dipakai, terus kemudian dia menotif kita, kok lama udah nggak pakai, gitu kan. Jadi akhirnya bunyi, mengganggu, mendistraksi. Hapus semua aplikasi yang Anda sukai, tetapi Anda dapat menggunakannya di komputer sebagai gantinya. Nah ini agak sedikit susah, saya kebetulan memang menghindari ya aplikasi-aplikasi yang ini, misalnya katakanlah game, saya nggak pernah pakai games, ya nggak pernah install game juga, tetapi sosmed saya ada, terus kemudian apa ya aplikasi yang terkait dengan produktif ya, aplikasi-aplikasi yang produktif yang mendukung untuk efisiensi pekerjaan, terus saya ini. Terus kemudian apalagi sosmed ya, memang agak-agak sedikit banyak kalau sosmed. Nah, apa yang terjadi? Handphone saya terkait dengan yang menjadi handphone WhatsApp group itu saya jadiin satu handphone, hanya itu aja. Jadi ya udah di situ, kalau enggak handphonenya dijauhin kan gitu, ya. Jadi kalau kita lagi sibuk banget, itu handphone yang untuk WhatsApp group kita jauhkan. Ya, jadi yang utama jangan terlalu banyak WhatsApp, itu memang yang penting-penting. Terus kurangi kekacauan di layar beranda Anda dengan mengatur ulang aplikasi di ponsel Anda. Iya ini banget. Apalagi di ponsel saya itu memorinya tinggi banget sehingga apa aja masuk juga nggak ada masalah gitu ya. Penghapusan pengaturan notifikasi untuk setiap aplikasi yang tidak perlu diperbarui misalnya. Nah ini secara periodikal, kadang-kadang kita suka dikasih tahu teman terus kemudian install, dikasih tahu teman terus kemudian install. Pada saat itu mungkin nggak kita pakai karena nggak dipakai sudah diinstal, yang punya aplikasi ngingetin ting, jadi akhirnya mengganggu kita punya konsentrasi. Ya, Anda pernah ngitung nggak sih aplikasi berapa di tempat Anda sih? Jadi kalau saya punya ya 1, 2, 3, 4 itu 20. Ini sudah 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
29 kali 4. Coba bayangkan 29 kali 4. Kalau 30 kali 4, 120. Ya, dipotong dengan 4, 100. Dipotong 4, 116. 116 aplikasi. Coba bayangkan. Ya, ini memang beberapa rasanya mesti dibuang-buangin. Ya. Kadang-kadang iseng install gitu kan. Terus buatlah fakta untuk mencegah namanya distraction. Pemikiran ke depan adalah menangkal impulsif. Ya, impulsif itu tindakan yang mendadak gitu ya, dan kunci untuk menjadi tidak teralihkan. Oleh karena itu ada baiknya untuk melakukan pre-commitment ya pada sesuatu yang mengatasi gangguan ini tidak gampang. Oke. Saya sendiri merasakan bahwa kalaupun kita punya pre-commitment, komitmen itu terus kemudian tidak serta-merta kita bisa menjalankannya ya. Tapi kita coba lihat ini hanya boleh dilakukan setelah Anda mengikuti 3 langkah lainnya dan belajar mengelola pemicu internal. Ya, jadi pemicu internalnya sudah, langkah-langkah tadi sudah gitu kan. Maka baru fakta ini menjadi jalan. Ya, dikatakan adalah apa? Ada effort, ada 3 tipe fakta ya. Pra-komitmen mengharuskan Anda meningkatkan jumlah upaya terhadap sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. Jadi ingin meningkatkan jumlah upaya terhadap sesuatu yang tidak Anda inginkan justru ditingkatkan. Ya. Gampang enggak? Enggak. Bisa enggak? Bisa. Oke, terus apa lagi? Effort work meningkatkan upaya Anda, memaksa Anda untuk membuat keputusan apakah gangguan itu benar sepadan atau enggak. Kalau memang itu gangguan itu penting, ya sudahlah diterima gitu kan. Tapi kalau gangguan itu enggak sepadan, baru jangan diterima. Ya, oke, baik. Saya mau ceritakan karena tadi saya cerita tentang Kalista yang berencana mau pulang gitu ya. Kalau udah harinya itu seharian saya udah nggak bisa kerja. Kenapa nggak bisa kerja? Yang saya lihat itu sebetulnya nggak ada gunanya juga ya. Jadi saya punya aplikasi yang terkait dengan radar, ya. Saya lupa judulnya apa. Ini biasanya kalau lagi sudah itu saya matiin. Itu yang akan mengontrol atau memberitahu sudah sampai mana di mana gitu ya. Sebentar ya. Saya lihat ya apanya namanya radar apa sih ya? Radar apa yang namanya radar apa lupa saya. Adalah nanti saya ini ya. Pokoknya prinsipnya itu dia itu mengontrol apa memberitahu flight radar kalau nggak salah namanya ya. Mereka flight radar. Iya betul, flight radar. Jadi dia memberitahu pesawat itu sudah berangkat atau belum, ya, sudah sampai mana, ya kalau udah berangkat, sudah sampai mana, terus kemudian berapa lama lagi, ya, kecepatannya berapa, gitu ya. Nah, ada kok. Ya, flight radar. Betul. Jadi saya punya flight radar 24 gitu kan. Tapi sekarang sih nggak kepake ya. Karena masih biasanya hari. Nah, dari situ itu sehari itu bisa distracted. Fully distracted. Kenapa sedikit-sedikit lihat lagi. Yang mana ya? Padahal udah ketahuan ya jamnya ya. Ya, tapi itu normal. Toh cuma sehari. Dan saya tidak akan menggunakan fakta effort untuk melakukan itu. Karena itu sepadan. Terus kemudian tipe yang kedua adalah fakta harga, mempertaruhkan uang di mana Anda bisa menyimpan uang Anda jika menindaklanjutin. Nah, ini apa namanya? Taruhan nama diri sendiri. Taruhan nama diri Anda sendiri. Ya, ini hanya untuk memastikan bahwa Anda akan komit terhadap perubahan untuk mencegah adanya distraksi tadi, ya. Ya, ini contohnya ya. Dan oke, identity pack menggunakan citra diri Anda untuk mengaruhi perilaku Anda dan menjadi tidak dapat diganggu-gugat. Jika Anda mengatakan kepada diri sendiri bahwa Anda sudah terganggu, itu langsung menjadi kebenaran ya. Nah, ini justru tindakan fakta-fakta ini yang nomor 4 ini tidak terlalu mudah untuk dijalankan ya. Oke, baik teman-teman semua. Hari ini kita bicara tentang apa sih bahwa dalam kehidupan kita mengalami distraksi. Oke.
Jadi distraksi itu datangnya ada yang dari internal, datangnya ada yang dari eksternal. Kalau datangnya internal seharusnya bisa dikendalikan, ya seharusnya. Bisa susah atau gampang susah, bisa atau enggak bisa, ya. Karena kalau internal itu kan datang dari diri kita sendiri, seharusnya kita bisa mengendalikan. Kalau yang eksternal itu memang agak sedikit sulit dikendalikan. Tapi bisa juga dikendalikan dengan cara apa? Kita mengendalikan respon kita terhadap rangsangan atau distraksi eksternal tadi, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, mengendalikan diri, bukan mengendalikan distraksinya, gitu kan. Nah, tadi kita lihat ada empat hal yang bisa dilakukan untuk Anda semua. Nah, teman-teman semua, materi ini itu direkam dan kemudian akan dipostingkan di sosial media, di YouTube. YouTube-nya adalah Handoko Maestro, karena itu isinya materi-materi yang terkait dengan edukasi. Dan kemudian kalau Anda ingin materi-materi yang sifatnya inspirasi, Anda bisa masuk ke YouTube Maestro Channels. Jangan lupa di-subscribe. Oke, dua-duanya free of charge, gratis, silakan. Ya. Dan jangan lupa nyalain lonceng. Kenapa nyalain lonceng? Kalau lonceng Anda dinyalakan, maka setiap kali ada postingan baru, Anda dengan serta-merta otomatis akan diberi notifikasi. Nah, tadi how to overcome distraction and become indestructible. Tadi saya katakan bahwa distraksi itu mengganggu. Distraksi itu bisa mengurangi produktivitas kita. Distraksi itu bisa bikin kita tidak fokus. Ya, distraksi itu bisa mengurangi produktivitas. Ya, maka distraksi itu yang datangnya internal dan eksternal. Yang internal itu harusnya kita bisa kontrol, yang eksternal itu, kalaupun itu nggak bisa dikontrol, ya, yang eksternal tadi, bagaimana kita menyikapi terhadap distraksi menjadi penting. Dan kemudian di sini dikatakan how to overcome distraction and become indestructible adalah mastering internal triggersnya, pasti. Ya, make time for traction. Traction itu adalah opposite daripada distraction, ya. Terus kemudian mengcombat external technical triggers, ya, dan kemudian terakhir adalah membuat fakta untuk mencegah terjadinya distraksi. Oke, nomor 1, pahami dulu Anda mengalami distraksi atau enggak. Kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa itu bukan distraksi, padahal itu distraksi. Saya sendiri mengaku bahwa saya gampang terdistraksi oleh sesuatu yang datangnya dari handphone saya, atau sesuatu datangnya dari luar dalam bentuk gerakan ataupun audio. Ya, kalau udah pasti studio gini ya pasti tidak terdistraksi karena ada peredam suara, ada apa dan sebagainya. Begitulah teman-teman semua. Ya, jadi mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Oke, jadi hari ini kita membahas tentang distraksi. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat Anda semua. Ya, jangan lupa ya, Sabtu besok, bintang tamunya adalah Rektor BINUS, Profesor Dr. Haryanto Prabowo. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat karena beliau akan bercerita perjalanan dari Pekalongan di Undip, S2, terus kemudian S3 sampai menjadi profesor dan memimpin salah satu university yang swasta yang boleh dibilang unggulan sekali, ya, dan bagaimana tentu saja mempertahankan keunggulannya dengan alumni yang sudah sekitar 130.000 orang. Teman-teman semua yang ada hari ini, terima kasih karena Anda selalu setia mengikuti Serajum Live. Mudah-mudahan Serajum ini berguna, ya, distraksi. Kalau kita tidak sadari, ya kita nggak merasa kenapa-napa. Ternyata nggak produktif gara-gara terdistraksi. Ya, oke. Dan hari ini memberikan contoh banyak adalah bagaimana ponsel kita memberikan distraksi yang relatif banyak untuk kita semua. Teman-teman semuanya dari sini, terima kasih atas perhatiannya. Ya, ketemu lagi hari ini, hari apa sih? Hari
Rebo ya, ketemu lagi nanti hari Jumat di Friday Night TV. Saya lagi ingat-ingat sudah ada foto filmnya tadi sudah dilaporkan, tapi kok saya lupa ya. Yang lalu kan foto dokter ya, yang nanti lupa, saya benar-benar lupa. Kita ketemu Jumat, kita juga ketemu Sabtu dengan Profesor Haryanto Prabowo, Rektor Bina Nusantara University. Teman-teman semua, saya mohon pamit, sampai ketemu.